Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is tackling climate change, atau Indonesia sedang menangani perubahan iklim. Tidak ada perubahan iklim di dunia ini. Inilah definisi iklim yang hakiki karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan iklim tersebut. Ayat Qauliyah, firman Allah. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 17. Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas dan di musim dingin. Nah, ini iklim panas dan iklim dingin di Eropa, tapi kalau di daerah tropis, kemarau dan musim hujan. Ciptaan Allah selalu berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 18. Ini langsung ditanyakan sama Allah. Ayat kauniyah atau ilmu astronomi. Ini yang terjadi di bumi ini. Nah, ada winter, ada summer. 6 bulan setelah itu berubah lagi menjadi winter atau musim dingin. Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas dan di musim dingin. Nah, ini jadi firman Allah selalu sama dengan ciptaannya, persis dengan ciptaannya. Dua tempat di 23,5 derajat lintang utara, ini musim kemarau atau panas. Kemudian satu tempat lagi 23,5 derajat lintang selatan, ini musim hujan. Jadi ciptaannya sama dengan firman-Nya. Ar-Rahman ayat 17. Ini terbukti. Jadi ayat kauliyah dengan ayat kauniyah pasti sinkron. Nah, seperti ini. Ini selama 4,5 miliar tahun tidak pernah berubah. Karena hukum Allah itu tetap. Berikut ayatnya. Sebagai suatu sunat Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunat Allah itu. Sunat Allah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkannya. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 23. Jadi selama 4,5 miliar tahun, iklim ini tetap panas dan dingin atau kemarau dan hujan. Kok sekarang dibilang perubahan iklim? Nah, berarti mendustakan ayat Allah. Tadi telah dipertanyakan di firman berikutnya, Ar-Rahman ayat 17. Pernyataan perubahan iklim adalah mendustakan ayat Allah. Akibatnya bencana. Berikut firman-Nya. Keadaan mereka. Nah, ini saya samakan dengan keadaan sekarang. Seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 11. Maka mereka mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Nah, ini selama 950 tahun pengikut atau di zaman Nabi Nuh telah mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu dimusnahkan karena secara masif dan begitu lama 950 tahun tetap didustakan. Kemudian azab Allah didatangkan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, tadi hukum Allah itu tetap, tapi kita bilang perubahan iklim. Iklim tetap itu definisi yang hakiki. Sampai sekarang kita saksikan. Makanya Allah menanyakan, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 18. Nah, saya berikan contoh. Jadi kalau secara masif mendustakan ayat Allah, itu akan didatangkan azabnya. Walaupun sekecil lokasi tersebut. Jika secara masif dilakukan, ini contoh di Indonesia, dusun Legetang, dusun yang hilang dalam semalam. Januari 18 ini beritanya, tapi ini kejadiannya tahun 1955. Ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada sebagian bangsa ini yang mungkin kita telah lupa. Dan sayangnya peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung-singgung sedikit pun di dalam buku pelajaran di sekolah. Kita dan anak-anak kita tidak pernah tahu jika ada suatu desa yang penduduknya nyaris sama dengan kaum Sodom Gomora. Senang bermaksiat yang terkubur seluruhnya dalam satu malam hingga tidak bersisa. Satu desa bersama seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam, tertutup puncak sebuah gunung yang berada agak jauh dari lokasi desa itu. Jadi bukit itu terbang melewati sungai dan memusnahkan di desa yang kecil itu. Itulah contoh jika secara masif mendustakan ayat Allah, pasti akan dibinasakan seperti kaum Nuh, dan di Indonesia juga pernah terjadi. Demikianlah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.